Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tema 3, benda di sekitarku, masih subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu agar diberi tambahan ilmu dan pemahaman oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayo mengamati, bacalah wacana di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Kita bisa lihat gambar-gambar berikut yang terbuat dari bahan kertas. Benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di atas kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Contohnya adalah buku, kalender, buku gambar, layang-layang, foto presiden dan wakil presiden. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Yang bisa kita gunakan untuk menghemat kertas antara lain: pertama, menggunakan kertas yang tidak terpakai. Kedua, mendaur ulang kertas. Ketiga, menggunakan kertas daur ulang. Keempat, menggunakan kertas 2 sisi. Kelima, tidak membuang-buang kertas. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Diskusikan secara berkelompok. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Yang dapat saya lakukan untuk menghemat kertas adalah menggunakan kertas yang tidak terpakai. Selain itu, saya juga akan memakai kertas 2 sisi. Ayo membaca. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Selulosa artinya polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Lunak, lembut, empuk. Molekul artinya bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia.
Empas artinya sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Pulp artinya campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Pipih artinya tipis, rata. Menyerap artinya mengisap tentang suatu benda terhadap barang cair. Kardus artinya karton. Serat artinya sel atau jaringan serupa benang atau pita panjang, berasal dari hewan atau tumbuhan seperti ulat, batang pisang, daun nanas, kulit kayu, dan sebagainya. Digunakan untuk membuat kertas, tekstil, dan sikat. Yang terakhir, menggiling artinya melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan batu giling. Buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Kata selulosa. Kalimatnya, kertas terbuat dari kayu karena kayu memiliki serat selulosa yang kuat. Yang kedua, lunak. Kalimatnya, ibu merebus ubi menjadi lunak dan enak dimakan. Untuk yang ketiga, molekul. Kalimatnya, bubur kertas digiling hingga molekul air yang tersisa hanya sedikit sekali. 4. Ampas. Contoh kalimatnya, kertas tersebut terbuat dari ampas tebu dan sekam padi. Yang kelima, kata pulp. Kalimatnya, karyawan sedang mengolah pulp menjadi kertas. Yang keenam, kata pipih. Contoh kalimatnya, cacing itu bentuknya pipih dan berwarna merah. 7. Kata menyerap. Kain pel menyerap air yang tumpah di lantai. 8. Kata kardus. Contoh kalimatnya, kakak membeli 5 lembar karton atau kardus. 9. Kata serat. Kalimatnya, pembuatan bubur kertas memperoleh serat-serat selulosa. Yang terakhir, menggiling. Kalimatnya, ayah hobi menggiling kopi sangrai di rumah. Ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pohon pinus, ada pohon akasia, dan ada pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Ada meteran roll, ada meteran saku, dan ada meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Contoh jawabannya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nomor 2. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Nomor 1. Tinggi badanmu. Jenis alat ukur yang digunakan, meteran pita.
panjang lingkar pinggang, alat ukur yang digunakan, meteran pita, panjang meja di kelas, meteran saku, panjang lompatan teman kelompokmu, meteran roll. Nomor 5, lebar papan tulis di kelasmu, jenis alat ukur yang digunakan, meteran saku. Yang nomor 6, panjang halaman sekolah, jenis alat ukur yang sesuai adalah meteran roll. Ayo mencoba. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. 1. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Nomor 2, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan cm dalam pengukuranmu. Contoh jawabannya adalah 1. Banu dengan tinggi badan 130 cm. Yang kedua ada Salsa dengan tinggi badan 120 cm. Bayu dengan tinggi badan 135 cm. Yang keempat ada Sania dengan tinggi badannya 127 cm. Dan yang terakhir ada Sinta dengan tinggi badannya 122 cm. Nomor 3, urutkanlah hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Berikut adalah ukuran badan temanmu mulai dari yang terpendek. Ada Salsa dengan 120 cm, ada Sinta dengan 122 cm, dan yang ketiga ada Sania dengan 127 cm, dilanjutkan dengan Banu 130 cm, dan yang paling tinggi badannya adalah Bayu dengan tinggi badannya 135 cm. Demikian anak-anak kelas 3 pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.